Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Indah dalam pembelajaran fisika. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan besaran? Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti kita banyak berinteraksi dengan benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada kursi, ada lemari, ada buku, ada tas, dan lain sebagainya. Nah, kita ambil satu aja buku. Dari sebuah buku kita bisa mengukur berapa panjang buku, berapa lebarnya, berapa tebalnya, berapa luas permukaannya, berapa masanya, dan lain-lain. Nah, segala sesuatu yang bisa diukur dari sebuah benda dengan alat ukur yang tepat itu disebut dengan besaran. Nah, mungkin kalian bisa melihat benda-benda lain di sekitar kalian, kemudian bisa menulis daftarnya dari benda tersebut apa saja yang bisa diukur dengan alat ukur yang sesuai. Nah, sekali lagi, besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dengan sebuah alat ukur yang sesuai. Oke. Nah, dalam fisika, besaran itu dikelompokkan menjadi dua. Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Yaitu besaran yang dia berdiri sendiri. Nah, besaran pokok ini hanya ada 7 macam. Apa saja? Yaitu disingkat dengan Pa, Mawa, Suku, Injum. Pa, Mawa, Suku, Injum. Nah, singkatan apa itu? Pa-nya adalah panjang. Oke ya. Nah, besaran panjang bisa diukur dengan alat ukur yang contohnya adalah penggaris. Bisa juga kita menggunakan alat ukur yang lain seperti meteran, stikmeter, dan yang lainnya. Seperti itu. Itu besaran yang pertama, yaitu panjang. Kemudian besaran yang kedua adalah ma. Ma ini adalah massa. Nah, massa sebuah benda bisa kita ukur dengan alat ukur yang namanya timbangan atau neraca. Misalnya, massa dari buah bisa kita ukur dengan timbangan, kemudian kita bisa melihat angka dari massa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah waktu. Nah, besaran waktu adalah besaran pokok yang bisa kita ukur dengan alat ukur yaitu jam atau sejenisnya. Bisa pakai jam, pakai stopwatch, dan lain-lain. Besaran pokok yang keempat adalah suhu. Suhu ini adalah singkatan dari suhu. Nah, suhu sebuah benda, misalnya suhu tubuh kita, bisa kita ukur dengan alat ukur yang tepat, yaitu dengan menggunakan termometer. Oke ya. Kemudian besaran pokok yang kelima adalah Q. Q ini adalah singkatan dari kuat arus listrik. Mungkin kita sudah tahu ya, karena dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari yang namanya energi listrik. Nah, salah satu komponen dari listrik ini adalah kuat arus listrik yang bisa kita ukur dengan alat ukur yang namanya ampere meter. Nah, kemudian besaran pokok yang keenam adalah in. In ini adalah singkatan dari intensitas cahaya. Misalkan cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah, intensitas cahayanya berapa? Nah, alat ukur yang tepat yang bisa digunakan untuk mengukur intensitas cahaya disebut dengan lux meter. Baik, nah kemudian besaran pokok yang ketujuh, yang terakhir adalah joule. Joule ini adalah singkatan dari jumlah zat atau jumlah partikel. Nah, untuk mengukur jumlah zat ini tidak bisa kita lakukan secara langsung, tapi memang kita harus melakukan pendekatan secara molekuler. Nah, nanti untuk jumlah zat ini akan dipelajari lebih lanjut di ilmu kimia. Oke. Baik, itu adalah 7 besaran pokok. Oke, yang dihafalkan ya, besaran pokok hanya terdiri dari 7, yaitu Pa, Mawa, Suku, Injum. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang dihasilkan dari perpaduan 2 atau lebih besaran pokok. Misalkan saja luas. Kalau kita mau mengukur sebuah luas, misalnya luas dari sebuah buku, permukaan buku, maka kita menggunakan rumus luas persegi panjang.
ya, yaitu panjang kali lebar. Jadi besaran luas ini diturunkan dari 2 kali besaran panjang, yaitu panjang dikali lebar, seperti itu. Contoh dari besaran turunan yaitu yang pertama, yang paling mudah adalah luas. Kemudian yang kedua, turunan luas adalah volume. Nah, misalkan Bu Indah punya sebuah balok, sebuah benda yang berbentuk balok. Nah, untuk mengukur berapa besarnya luas balok tersebut, maka bisa kita menggunakan rumus yaitu panjang kali lebar kali tinggi, seperti itu. Sehingga dengan cara yang lebih mudah, besaran turunan ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan besaran tersebut, ya. Nah, untuk volume ini adalah sebuah besaran turunan yang diturunkan dari 3 kali besaran panjang. Contohnya tadi adalah volume dari sebuah balok, yaitu perkalian dari panjang kali lebar dan kali tingginya. Nah, contoh ketiga dari besaran turunan adalah kecepatan. Nah, kecepatan ini bisa kita cari dengan membagi antara panjang dibagi waktu, sehingga besaran kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran panjang dibagi waktu. Misalkan kita akan mengukur kecepatan sebuah sepeda, di mana sepeda itu menempuh jarak 200 meter dalam waktu 100 detik. Sehingga kita bisa mencari kecepatan sepeda itu dengan membagi jarak dibagi waktu tempuhnya. Berarti 2 meter per sekon. Seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah contoh dari besaran turunan yang keempat adalah kerapatan zat atau kerapatan partikel, atau sering disebut dengan massa jenis zat, ya. Nah, karena dia merupakan kerapatan partikel, maka massa jenis ini diturunkan dari besaran massa dibagi volume. Nah, nanti besaran massa jenis ini nanti akan kita perdalam lebih lanjut, akan kita pelajari lebih lanjut di bab berikutnya. Kemudian contoh yang kelima dari besaran turunan adalah percepatan. Nah, besaran percepatan ini kita turunkan dari besaran kecepatan dibagi waktu. Nah, contohnya adalah kita pasti sudah pernah mengenal yang namanya percepatan gravitasi, ya. Nah, percepatan gravitasi di permukaan bumi itu berkisar 10 meter per sekon kuadrat, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 dari besaran turunan yang sering kita jumpai adalah gaya berat. Gaya, ya. Nah, mungkin gaya ini kita sudah pernah pelajari ya di tingkat sekolah dasar, gitu ya. Nah, gaya ini mungkin macam-macam bentuknya. Salah satunya adalah gaya berat yang disebut dengan gaya gravitasi, seperti itu. Nah, besaran gaya memiliki satuan Newton. Nah, satuan aslinya itu bukan Newton sebenarnya, karena Newton itu adalah satuan singkat dari gaya tersebut. Nah, satuan asli dari gaya ini adalah kilogram per meter per sekon kuadrat, seperti itu. Jadi, besaran berat atau gaya ini diturunkan dari besaran massa dikali percepatan, ya. Oke. Nah, mungkin itu ya contoh dari beberapa besaran turunan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita ingat-ingat kembali ya. Jadi besaran dalam fisika itu terdiri dari 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri, dan kemudian besaran turunan adalah besaran dari gabungan antara 2 atau lebih besaran pokok. Baik, oke, mungkin pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini ya, yaitu tentang besaran dan satuan. Silahkan diulang-ulang kembali sehingga bisa memahami dengan lebih jelas. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.